Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya haturkan terima kasih secara pribadi dan juga secara bersama-sama kepada teman-teman dari lawyer. Dan hari ini adalah satu untuk semua untuk satu ya. Jadi di sini saya mewakili juga sahabat-sahabat atau pejuang yang belum bisa hadir secara langsung, tapi mungkin nanti baru akan siang hadir untuk WL ya. Ada Bu Kurnia Tribriani, ada Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah, dan juga ada Pak Rustam. Jadi kita bersama-sama ya itu. Demikian juga dengan tim hukum yang ada. Ya, ini tim hukumnya sama, gabungan juga ini semuanya. Jadi kalau ada termo mengatakan pecah apa ya gitu. Kalau dalam bahasa Jawa pecah dasi gitu ya itu. Jadi nggak ada itu ya. Kita tetap kompak, kita bersama. Dan kenapa kompak? Karena itu juga sesuai dengan tadi disampaikan oleh Mas Gafur Sangaji ya, bahwa hari ini kita memperingati 118 tahun ya kebangkitan nasional. Dan pada saat kebangkitan nasional dulu, tadi udah sedikit di-spill ya, ada organisasi didikan namanya Budi Utomo, pendirinya adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudosodo, Dawes Dekker, dan lain sebagainya ya. Kemudian tahun 1912 kemudian muncullah organisasi, ada Indische Partei dan lain sebagainya. Itulah yang membangkitkan para pemuda, para pejuang Indonesia untuk melawan Belanda. Setelah itu 20 tahun kemudian, tahun 28 kita Sumpah Pemuda, dan setelah itu dari tahun 08, 37 tahun kemudian kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi hari ini kita juga memproklamirkan insya Allah kemerdekaan hukum Indonesia kembali ya, gitu. Karena sudah mulai tanda-tandanya mulai muncul. Ya, tanda-tandanya. Ya, kenapa? Karena inilah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah tadi ya, yang kuatannya termul mengatakan P21. Gimana P21? Dominus litisnya ya, artinya yang paling dominan menentukan itu adalah pengendalinya adalah pihak kejaksaan ya. Polda Metro Jaya saja ya, itu kemarin menyatakan Pak Budi ya, Kombes Budi, namanya Budi tapi tulisannya Budi ya, itu mengatakan kita doakan. Jadi terima kasih, Polda Metro Jaya saja hanya bisa mendoakan karena bukan dia yang pengendalinya. Jadi pengendalinya adalah kejaksaan. Kok bisa? Tadi saya jelaskan ya, itu beredar video dan juga foto. Termul itu katanya ada tumpukan berkas, terus itu ada nama-namanya. Ada Roy, Tifa, Rustam. Itu hoax ya. Dan itu sebenarnya kalau kemudian kejaksaan keberatan, karena sama saja dengan kejaksaan kebobolan. Sudah ada orang yang bisa masuk dan memotret. Tuntut itu, termul itu ya, karena mereka lah yang kemudian menyebarkan hoax ya. Nah, yang kedua adalah kemarin di Polres Jakarta Selatan, ada seseorang yang dengan sangat jumlahnya mengatakan P21 sudah A1 ya, udah pasti ini ya gitu kan. Kemarin ini saya berdasarkan data fokus detail. Mana data fokus detail? Malamnya dia sendiri kena P48 ya gitu. Harusnya P48, sebentar lagi kena P48 itu eksekusi kejaksaan terhadap orang yang statusnya terpidana. Nah, jadi intinya kita tetap fokus dengan ijazah 99,9% palsu ini. Jadi kita tidak bergeser dari sini. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu sudah nggak fokus lagi itu global, enggak, justru kita tetap fokus ke sini. Ya, dengan kita fokus ke sini, kita menyoal ya yang namanya waktu yang sudah sangat panjang, waktu yang sudah sangat lewat, yang harusnya 14 hari, kemudian sudah lebih dari 90 hari, ya. Dan juga kita menyoal ada buku Gibran Endgame, ada buku nanti saya sebutkan juga ijazah Jokowi tidak pernah ada. Ini semuanya ujungnya semuanya ke sini. Dan ijazah ini bukan ijazah ansih. Ya, sekali lagi, ijazah ini tidak bisa terbit tanpa adanya. Nah, bukti ini sekali lagi yang saya selalu bilang, ini bukan hanya dokumen digital, analognya sudah saya pegang sekali lagi. Pada tanggal 15 April tahun lalu, waktu itu masih bersama Dr. Eng, respon hasil Jennifer M. Eng gitu ya, sama Dr. Tifa di UGM di ruang 109 Fakultas yang nyerahkan Pak Rektor. Dan di dalam skripsi ini banyak sekali keanehan. Saya nggak akan ngulangi lagi ya kesalahan-kesalahan yang ada, termasuk nggak ada lembar pengujiannya. Dan yang terakhir yang saya bilang waktu itu adalah apa? Bahkan putrinya sendiri, putrinya Prof. Ahmad Sumitro ini menyatakan tanda tangannya tidak sama dengan tanda tangan ayahnya. Namanya juga beda. Ya, tanda tangannya beda, namanya beda. Harusnya Prof. Ahmad Sumitro pakai U, waktu itu dipakai. Ini bukan hal yang sederhana. Kalau kemudian mengatakan biasa itu OE Su, nggak bisa. Saya pun kalau ditulis Roy Soer ya saya nggak mau tanda tangan. Ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jangan mensimplify masalah yang itu prinsip. Ya. Apalagi seseorang punya paspor
Ahmad Sumitro, terus dia pakai Ahmad Soemitro, tolak pasti. Jadi ini jelas ya, ijazah tak mungkin keluar tanpa ada perangkat-perangkat sebelumnya, termasuk skripsi. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Yahya, Pak Yasena, yaitu CLS. Jadi citizen lawsuit itu adalah salah satu cara bagi kami untuk gugat ya bagaimana prosedur yang ada di Polda Metro Jaya. Dan sempat diganggu oleh termul itu. Ya, ada termul yang katanya waktu itu mengumpulkan 1.000 pengacara. 1.000 apa yang munculannya berapa ekor gitu Pak. Ya, nggak ada 1.000 itu. Dan ternyata ditolak mereka. Mereka kan mau melakukan gugatan intervensi. Mana nggak ada. Sudah hari pertama nggak bawa surat kuasa. Yang kedua juga nggak bawa kelengkapan lagi ya, basnya nggak ada. Yang ketiga tolak udah mereka. Jadi mereka mau menggambar ya gitu. Dan orangnya yang mau menggambar itu kemarin udah mulai nongol. Kabarnya dia di-ban oleh KPI ya gitu, Komisi Penyiaran Indonesia, karena konon itu gara-gara dia bawa borgol di TV. Emang nggak boleh orang kok bawa borgol, emangnya dia siapa ya gitu, bawa-bawa seenaknya. Nah terus update berikutnya, saya dan Dr. Tifa sudah mendapatkan akte registrasi sengketa di Komisi Informasi DKI Jakarta. Ini yang kita gugat sama Polda Metro Jaya lagi. Ya, karena apa? Kita ingin minta daftar dari 709 barang bukti. Daftarnya saja. Ya, gitu. Enggak perlu isinya, karena dikatakan, oh itu kan barang bukti. Oke, daftarnya mana? Yang namanya gelar perkara itu perkaranya digelar, barang-barangnya digelar semua. Ini nggak pernah ada yang namanya gelar perkara itu. Gelar perkara itu goib, ya. Gitu. Nggak pernah ada barang-barang yang ada. Hanya dikatakan aja. Kalaupun itu ditampilkan, hanya barang bentuk digital waktu itu di Mabes Polri. Jadi ini kita minta secara fisik daftarnya seperti apa. Dan ini sudah jalan. Jadi banyak ya, satu ada CLS tadi, kemudian ada gugatan ini. Nah, berikutnya tadi yang disampaikan oleh Mas Gafur, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung yang sudah menolak kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah menolak kasasi dan itu menetapkan atau menguatkan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga Pengadilan Tinggi. Dan sekaligus saya jawab, orang ini saya usah sebutkan namanya deh, dia jelas tuh yang mengatakan saya itu kemana-mana selalu bawa fotokopi, ya gitu. Mending bawa fotokopi karena kami punya data daripada dia nggak punya data sama sekali, bisanya cuma ngomong boleh dong, ya, gitu. Nggak bisa, omong-omong aja orang ini. Dan dia ternyata terlibat juga. Nih ternyata dia juga lawyernya dari Rasman dan sama Hotman ditulis juga. Nih saya bacakan saja, ya. Ada 4 nama yang kami laporkan, yaitu Rasman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Dan yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, Ade Suryadi, dan juga kuasa hukum yang cewek, yang emak-emak itu siapa? Ya itu Elidaneti, Kap Hotman pasca pemeriksaan. Jadi ini pun sebenarnya juga terlibat dalam kasus Rasman Arif Nasution ini. Ya, jadi ya gambarnya caleg. Memang dia pernah caleg tapi gagal, ya gitu. Jadi udah kalau caleg berhasil udah di DPR situ dia, ya karena gagal ya udahlah dia muter-muter aja di sini. Nah, jadi ini tadi ya yang disampaikan semua berdasarkan data ilmiah. Kami dapat laporan semua dari sistem informasi penelusuran perkara di Polres PN Jakarta Utara, kemudian Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung, ya semuanya loud and clean. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya. Jadi ini belum terakhir. Ini lucu-lucuan ada tambah. Jadi kelakuan dari Rasman itu termasuk salah satu di TV swasta waktu itu di acara live ya. Jadi dia pernah mengatakan, ini salah satu contoh ya kebohongannya dia. Saya punya bukti, dia nyebut tumbuhan. Ini bukti Roy Suryo dan kawan-kawannya. Nah, pada saat dia ngomong saya nyelinap ke belakangnya. Saya intip buktinya apa? Ternyata tuh surat-surat pengantar yang gak ada hubungannya. Banyak bahasa seluruh studio ketawa. Ya, waduh dia marah. Ini pelanggaran ada undang-undang apa saya bilang gitu. Perlindungan data pribadi, saya bilang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 gak ngatur soal ngintip data itu. Ya, gitu. Saya termasuk yang tim yang membuatnya. Bohong lagi saya bilang gitu. Wah, jadi memang ini tukang bohong ya. Alhamdulillah lah kita mengapresiasi Mahkamah Agung. Ya, dan ini yang terakhir. Saya tetap juga mengaturkan apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang telah memproses laporannya, insya Allah tadi yang menerima laporannya Pak Subhan, laporannya Pak Irwan, laporannya Emak, kamu akan jadi saksi ya di sini, ya. Dan juga laporan saya terhadap termul itu,
Ya, kemarin juga ada pemeriksaan ya terhadap salah satu termul ya namanya Laurentius. Ya, itu dilaporkan juga ya. Dan dia kelihatan banget wajahnya itu. Biasanya dia wah gitu ya. Kemarin diem itu. Sama kayak si Thoyib Fanani alias Agri Fanani. Ya, dia juga diem waktu dilaporkan. Nah, ini alhamdulillah sudah jalan. Jadi terima kasih Polda Metro Jaya. Ya, Thoyib dikasih 60 pertanyaan, kemarin Irjen dikasih 45 pertanyaan. Ya, nanti akan ada lagi tuh orang-orang yang nanti dipanggil, termasuk yang naik meja tadi ya, ya kemudian ada Danang, ada juga si kempong-kempong itu ya, itu terus ada juga yang ngaku-ngaku dari salah satu kota ya, Blacker itu, terus ada juga butar-butar itu. Ya, jadi semua akan diproses. Semua harus sama di mata hukum, apalagi ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. At last but not least, nah ini tokoh konyol yang juga saya sampaikan, orang semacam ini nggak boleh ya. Jadi apa? Ini yang ditunjukkan. Jadi dia dalam statusnya sih belum kayak Rasman. Kalau Rasman udah naik statusnya, dia belum. Tapi ya mungkin akan ada kasus buat dia. Ya. Saya sudah laporkan Pak. Sudah, ya. Dan nanti ada kasus yang dia sering lari sendiri, balik lagi, lari sendiri, balik lagi itu ada nanti. Ya itu ada kasus ya nanti. Saya belum akan cerita. Dia kemudian selain mengaku sebagai apokat, bukan advokat ya, apokat. Dan itu melanggar juga di undang-undang ngaku. Ternyata pernah ketika dialog saya di salah satu TV, ya ketika penyiarnya juga mengatakan waktu itu, ya Bapak nggak boleh gini. Ternyata dalam break dia nunjukkan kartu ini. Terus penyiarnya, maaf Pak. Itu namanya penggunaan kartu yang tidak benar, apalagi palsu. Ya kalau ini diaku-aku seolah-olah kan itu kartu advokat. Ini hanya kartu member organisasi. Organisasi namanya Pradi Bersatu. Ini tidak boleh mengaku selaku advokat karena dia pendidikannya bukan advokat, dia D3 sastra Jepang ya, dan kemudian Bebus dan juga itu di Manila ya, bukan advokat tapi dia sok ahli apapun ya. Jadi itulah yang kemudian terjadi, advokatnya apokat busuk ini ya. Jadi orang-orang busuk ini ya itu kemudian harus kita lawan, dan ini